Di Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, warga hampir tak pernah pergi ke puskesmas. Warga justru mengajak saya ke jalan setapak, menyusuri area perkebunan menuju ke hutan. Masyarakat Desa Sepanjang terbiasa mencari bahan penyembuh berbagai penyakit di sini. Hutan dan kebun adalah tempat mereka memetik bahan dari ramuan-ramuan tradisional. Setiap buah, daun, batang, akar, dan kulit pohon memiliki khasiat yang berbeda untuk setiap jenis penyakit di dalam tubuh kita. Enaknya tinggal di kampung tuh kita tinggal memetik buah ataupun daun yang bisa dimanfaatkan sebagai obat dan juga makanan. Tapi ini juga menjadi bukti bahwa kampung mereka jauh dari mana-mana, sulit akses dan juga sulit untuk berobat. Makanya mereka lebih mengandalkan buah dan tanaman ini sebagai obat mereka. Podo mencari tanaman jipang yang banyak tumbuh liar di area perbukitan dekat rumah. Buah jipang yang telah jatuh tinggal kami pungut. Kalau orang tidak punya, Mas, orang tidak ini daripada beli itu lebih baik bikin sendiri, minum. Gak punya uang. Tapi kan jauh, Mas, ini harus kita ke hutan, ke kebun gitu. Iya, Mas. Karena kan orang kecil itu kan ekonomi sulit, Mas. Susah si ekonomi itu. Kalau emangnya petugas puskes nggak ada yang masuk ke sini? Nggak ada, nggak ada. Petugas puskesnya nggak ada sama sekali. Saya nggak bohong. Terus kalau berobat ke sana bayar nggak? Bayar. Bayar, Mas, bayar. Seberapa mahal, Pak, kalau mau berobat keluar? Mereka itu satu suntikan aja 85.000. Itu uang dari mana? Nggak kerja, terus nggak kerja sudah sakit, uang ke mana? Dari mana? Nggak, ya pusing. Setelah mendapatkan beberapa jenis daun yang dapat diramu menjadi obat herbal, kami kembali ke rumah. Jarak memang tidak bisa dibilang dekat, namun lebih baik dibandingkan harus keluar biaya besar. Selain untuk dikonsumsi pribadi, Podo dan Marsi memasak ramuan herbal untuk tetangga di sekitar rumah. Marsi menjualnya dalam bentuk botol. Jamu botolan ini sebagian besar sudah menjadi pesanan tetangga. Setiap gelas jamu jualan Marsi dihargai Rp1.000, sementara untuk setiap botol jamu dijual dengan harga Rp3.000. Jamu. Jamu, Bu. Jamu. Yuk. Tumbat jamu. Jamuku. Mau yang botol apa yang gelas, Bu? Yang botol dituang sini. Tuh, Bu. Ya. Ya jamu ya pahit, Mbak, namanya jamu. Terima kasih. Terima kasih. Udah mahal-mahal. Oh ya. Sini, Bu. Kita hitung dulu nih hari ini.
Setelah ikut kegiatan mereka seharian, saya jadi tahu bahwa dalam setiap Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 selalu ada usaha yang sangat keras, bahkan jauh lebih keras daripada kita yang hidup di urat nadi perkotaan. Untuk itu kita harus tetap bersyukur, dan untuk ibu juga warga desa, apapun potensinya akan terabaikan apabila pemerintah belum membantu mereka untuk bisa memperhatikan dan juga membantu berupa program ataupun dana bagi desa mereka. 24, wah lumayan nih. Alhamdulillah. 24 ya. Di Desa Koripan, Kecamatan Matesih, saya menemukan pemandangan menarik. Seperti tidak ada habisnya, potensi yang bisa masyarakat manfaatkan sebagai mata pencaharian. Hari ini, warga mengajak saya ke sungai di tepi area permukiman. Namanya Sungai Ungkal, jaraknya sekitar 200 meter dari rumah. Kami menyeberangi sungai untuk mendapatkan batu-batu yang ukurannya sesuai. Batu yang kami cari harus berukuran lebih dari 30 cm, baik panjang maupun lebarnya. Saya mencoba merapikan bagian samping dari batu-batu ini. Ternyata sulit bagi saya yang baru pertama kali mencoba. Sementara bagi Sutarto, untuk memecah dan merapikan batu hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 menit saja. Hal ini sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari. Mas, ini kenapa kita harus nyarinya batunya yang di kali, Mas? Karena kebanyakan batunya ada di kali. Itu yang paling pas ya? Iya. Pernah coba pakai batu lain nggak, Mas? Pernah, cuman teksturnya terlalu keras. Jadi nggak bisa? Nggak bisa. Oh, ini Mas, kita butuh yang seperti apa sih batunya? Batunya yang kalau tekstur kulitnya itu agak halus. Jadi ntar untuk bahannya juga bisa agak halus. Batu-batu yang telah dikikis kami angkut ke rumah menggunakan kain agar tidak melukai anggota badan. Jika dibawa menggunakan tangan kosong, maka ada resiko tergores tepian batu yang tajam. Batu yang kami angkut tidak bisa dibilang ringan karena ukurannya lumayan besar. Saya salut sekali dengan para perempuan yang setiap hari membantu keluarganya membawa batu dari sungai ke rumah. Berjalan di jalur yang licin dengan barang bawaan seberat ini tidaklah mudah. Tetapi tidak lama lagi kami akan tiba di rumah. Saya salut sama warga nih, karena mereka beraktivitas jauh dari rumah, ke kebun, ke kali, ke sungai, semuanya. Semua serba jauh dari rumah, tapi tetap mereka lakukan untuk tetap menyambung hidup. Keluarga Sutarto adalah satu dari sedikit pengrajin cobek batu yang tersisa. Mereka menyebutnya sebagai lempar. Cobek batu yang kini jarang diminati membuat penghasilan para pengrajin terus menurun. Itulah sebabnya hanya tersisa 2 hingga 3 pengrajin cobek batu yang bertahan sampai hari ini. Bapaknya tuh enggak, kalau kerja lain segini nggak bisa ini nyukupi kebutuhan kita. Oh, kalau dari tani gitu nggak cukup? Nggak cukup ya. Oh, ada berapa orang keluarga ibu memang? Ya anaknya 3, kalau udah lupuk semua udah butuhnya 7. Setiap cobek batu dijual dengan harga 20 hingga 40 ribu rupiah. Itu pun tidak selalu laku. Kalaupun laku, pasti ditawar murah. Desa sepanjang Kecamatan Tawangmangu terdiri atas beberapa dusun yang terletak berdekatan. Satu dari sedikit mata pencarian yang tersisa di wilayah ini adalah mereka yang bekerja sebagai pengrajin tempe. Harga kedelai impor yang semakin meroket membuat banyak pengrajin gulung tikar.
Harga kedelai dari Amerika Serikat ini naik dari Rp500.000 menjadi Rp700.000 per karung berukuran 50 kg. 2 tahun terakhir, kenaikan harga kian drastis. Sayangnya, kualitas kedelai lokal tidak bisa menghasilkan tempe yang berkualitas baik. Meski harganya tidak sampai Rp500.000 per karung berukuran 50 kg, tetapi banyak pengrajin tempe yang gagal menjual hasilnya. Dilematis, karena para pengrajin tempe di kampung ini tentu tidak bisa menjual dengan harga tinggi, sedangkan para pengrajin harus mencari untung setidaknya balik modal. Padahal pembuatan tempe juga tidak bisa dibilang instan. Prosesnya panjang, memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Kami membungkus tempe dengan ukuran sangat tipis. Warga di sini tidak ada yang menjual tempe dalam bentuk besar, seperti yang biasa kita lihat di kota besar. Tempe dijual satuan dengan ukuran kecil. Harga jualnya hanya Rp500. Kalau sebelumnya Ibu bisa dapat penghasilan berapa sih dari tempe? Waktu kedelai masih murah. Nggih. 50 Setiap apa? sekerasan. Satu kresek. Semenjak kedelai naik, jadi berapa? Paling nggih 10. Sebagian tempe digoreng menjadi mendoan. Hal ini warga lakukan untuk menambah nilainya 2 kali lipat. Tempe. Setiap lembar tempe mendoan dijual dengan harga Rp1.000. Kami menjualnya dari rumah ke rumah. Ada Bu, ada. Aku nggih kok tuku titik. Enak. Gurih tiba nenek. Yang goreng sih Mbak Gajen, Mbak. Wih. Terus ya yuk. Tempe goreng. Coba. Tuh, yang mana? Yuk, Rene tuku tempene yuk. Pira, Dek? Yang mana Bu? Ini 10.000. Dagangan kami hari ini laris manis. Marsi mendapatkan uang sebesar Rp26.000. Alhamdulillah ya Bu. Ya, Kira-kira balik modal nggak Bu? enggak, Nggak balik modal? enggak. Apa yang kurang? Nah, ntar daunnya beli kalau musim kemarau, terus itu kertasnya. Terus apa itu kalau kayunya nggak ada juga beli kayunya. Terus sekarang yang lagi mahal ini kan minyak. Iya. Nah itu gimana Ibu menyiasati supaya tetap untung tuh gimana? Ya, itu bungkusnya kedelainya dikurangin dikit. Biasanya agak besar dikit, dikurangin dikit jadi agak kecil. Tapi orang-orang protes nggak kalau Nggak, lebih kecil? Udah tahu kalau harga kedelainya mahal. Ibu belanja berapa biasanya sehari? Berapa ribu? Paling 10.000. Udah dapat lauk banyak? Enggak, lawe, tempe. Apa? Tempe,